Halo guys, selamat datang di podcast ini aja. Hari ini kita akan melakukan perbincangan menarik nih, yaitu mengapa sulit sekali bahasa daerah dikenal atau digunakan di era globalisasi. Kali ini pembahasan kita bersama dua narasumber kita yang tentunya punya pembahasan dan pengalaman menarik nih untuk podcast kita hari ini. Yaitu ada narasumber pertama Mas Henry dan yang kedua Mas Fei. Topik kali ini bakalan seru banget guys. Apalagi sangat jarang ada yang membahas topik mengenai bahasa lokal kita yang dimana kita hidup di zaman modern, era globalisasi. Dimana Gen Z pastinya lebih tertarik mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Langsung saja kita tanya kepada narsum kita. Bagaimana pendapat dari Mas Henry dan Mas P terkait dengan pembahasan kita kali ini? Boleh dari Mas Henry dulu, silakan. Makasih. Menurut saya ada beberapa faktor utama mengapa bahasa sulit sekali menarik perhatian masyarakat, seperti contohnya satu, kayak generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa nasional atau internasional karena lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kurangnya pendidikan berbasis bahasa daerah di sekolah-sekolah. Terakhir, tiga, dominasi media digital yang lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau bahasa nasional gitu. Wah, aku setuju sih sama pendapatnya Mas Henry. Selain itu, bagaimana dengan pendapatnya Mas Fei terkait dengan pertanyaan yang sama? Ya, silakan Mas. Kalau menurut saya sih cukup setuju ya dengan poin-poin yang disampaikan oleh Mas Hendri tadi. Selain itu, menurut saya pribadi, adanya pandangan atau stigma masyarakat yang menganggap bahasa daerah atau bahasa lokal itu kuno di zaman sekarang tidak terlalu penting sehingga kurang menarik untuk sebagian besar masyarakat untuk mengenal dan bahkan mempelajari. Nah, selain itu, era globalisasi ini membawa dampak positif juga sekaligus tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai pelestari bahasa kita. Itu aja sih menurut saya pribadi. Wah, menarik banget nih guys jawaban dari kedua narasumber kita. Terima kasih sebelumnya ya Mas. Selain itu, mungkin penonton banyak yang penasaran nih soal pengalaman kedua narsum kita tentang manfaat dan keuntungan mempelajari bahasa-bahasa lokal. Kita boleh dong sharing-sharingnya dari Mas Henry mungkin. Kalau buat pengalaman saya pribadi sih ada beberapa yang bermanfaat. Salah satunya pas kebetulan saya liburan ke Aceh, tepatnya di Sabang Island. Saya tempat beberapa kali kesasar dan bertemu dengan warga yang kurang paham berbahasa Indonesia ya. Dengan lancar, kebetulan saya bisa sedikit menggunakan bahasa Aceh nih, karena saya satu kos dan kebetulan sama orang perantau dari Aceh juga, dan hal itu yang membantu saya selama di Aceh. Selain mudah mendapatkan akses lokasi, saya juga diperlakukan dengan baik karena disangka sesama orang Aceh. Bahkan ditawarin buat nginep sementara gratis. Itu menurut saya pengalaman paling berkesan sih. Cara nggak langsung dengan kita mempelajari bahasa daerah kita yang bisa terbantu dengan beberapa hal tentunya. Seperti pengalaman saya barusan tuh. Wah, menarik dan berkesan banget ya guys pengalaman dari Mas Henry. Padahal cuma kebetulan doang bisa berbahasa Aceh sedikit. Ternyata segitu bermanfaatnya kan guys. Kalau kita lagi kebingungan di kota atau daerah lain. Terima kasih Mas Henry sharing pengalamannya. Kalau untuk Mas Fei nih, gimana nih pengalamannya? Bicara soal pengalaman cukup unik ya. Kalau menurut pengalaman saya sih ada beberapa yang paling berkesan. Salah satunya saya pribadi memiliki hobi yang unik, yaitu thrifting. Saya biasa melakukan thrifting itu di Pasar Senen atau di tempat-tempat lain yang sering saya kunjungi. Pada saat saya thrifting itu saya lebih sering mendapatkan, beberapa kali sih, nggak terlalu sering mendapatkan diskon pembelian. Di salah satunya saat itu pas thrifting di Pasar Senen yang kebetulan penjualnya itu berbicara dengan logat Batak ya. Nah, kebetulan sekali saya juga bisa berbahasa Batak karena lingkungan dan teman-teman saya banyak sekali nih orang Batak.
saya ngobrol dengan penjual menggunakan bahasa Batak. Iring berjalannya obrolan nih, saya negosiasi kembali dengan penjual untuk dengan harga yang ingin barang saya beli nih. Dan saya kaget dong, secara spontan penjualnya ini bicara apa? Ya udahlah, nih Mas, saya kasih aja nih diskon 50% dari harga yang ditawarkan di awal. Dia bilang sesama orang Batak nggak perlulah ngambil untung banyak-banyak. Dari situ saya belajar, wah ternyata secara nggak langsung dengan bahasa-bahasa yang kita kenal atau bahasa-bahasa lokal itu bisa ngebantu kita dalam segi keuntungan kita sendiri dan saling bisa mengenal mudah lah dengan orang lain. Menurut saya sih itu aja sih pengalaman dari saya. Lucu juga ya, lumayan. Wah, menarik banget ya. Jadi bisa dapat diskon 50% juga loh. Cuma karena ngobrol dengan bahasa yang sama dengan penjualnya. Keren. Jadi tertarik belajar bahasa daerah nih biar bisa dapat diskon juga. Nah, saya juga pernah nih punya pengalaman yang mirip dengan Mas V. Waktu saya ke Candi Prambanan tuh, saya mau beli oleh-oleh dan kebetulan saya ngomong pakai bahasa Jawa dialeknya. Jadi saya dapat harga yang murah. Tapi guys, hal-hal yang kayak gini nih jangan kalian jadikan sebagai ladang mencari keuntungan tersendiri ya. Untuk para viewers ini cuma sharing-sharing aja. Iya benar nih. Jangan malah jadi buat cari keuntungan sendiri. Walaupun bisa berbahasa daerah. Oke, selanjutnya. Apa saja nih ide-ide atau saran-saran dari Mas Henry dan Mas V terkait apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menarik minat dan ingin tahu masyarakat mengenai bahasa daerah itu sendiri? Sekarang nih gantian dari Mas V dulu kali ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari saya sih cukup banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan buat memicu masyarakat rasa ingin tahunya. Faktanya rasa ingin tahu manusia itu terpicu dengan adanya hal-hal menarik dan seru. Salah satunya dengan film-film yang dibuat oleh beberapa orang. Yang salah satunya contoh film yang berbau daerahan itu yang berjudul agak lain. Mungkin pemirsa, viewers atau bahkan orang-orang yang ada di sini nih sudah pernah nonton film tersebut di bioskop dong. Yang dimana hal itu bisa lebih mudah diterima masyarakat secara tidak langsung. Secara tidak langsung juga banyak orang-orang yang telah menonton film ini tersebut menggunakan bahasa Batak dan logat karena terpicu oleh film tersebut. Nah, selain itu mungkin bisa dengan adanya ide-ide podcast pembahasan seperti ini nih, podcast bahasa kita seperti ini untuk menarik daya tarik masyarakat. Bagi pendengar kan banyak tuh orang-orang sekarang juga sering mendengar podcast. Mungkin dengan podcast begini bikin masyarakat jadi tertarik dengan daya tarik bahasa itu sendiri, seperti lebih nge-explore dan sebagainya. Itu aja sih dari saya mungkin. Baik, terima kasih untuk ide dan masukannya dari Mas B. Kemudian dari Mas Hendy, apa ada yang mau ditambahkan? Saya ya kurang lebihnya pendapat saya sama dengan Mas V ya. Cuma saya mau menambahkan sedikit aja nih. Kalau menurut saya mungkin kita bisa mencoba dengan langkah-langkah kecil ya. Seperti contohnya berbicara atau bermain di lingkungan sekitar rumah menggunakan bahasa daerah. Untuk orang tua bisa mengajarkan anak-anak atau mengenalkan bagaimana bahasa daerah dari kampung halaman ya. Dan yang terakhir mengeksplor media sosial gitu, yang berbasis bahasa lokal. Bagus banget sih saran dari Mas V dan Mas Henry yang sangat inspiratif dan dapat memberikan pengalaman. Boleh nih buat diikutin untuk para viewers supaya bahasa daerah kita bisa terus dilestarikan dan semakin banyak diketahui orang, dan tentunya menambah wawasan buat kita juga. Nah guys, dikarenakan pembahasan ini sudah selesai, semoga diskusi kali ini memberikan kita motivasi untuk makin melestarikan budaya kita, salah satunya bahasa-bahasa lokal kita. Seperti topik kita kali ini, jangan lupa untuk tetap bangga dengan bahasa daerah kita masing-masing ya. Sampai jumpa di episode-episode kita selanjutnya, tentunya dengan beragam topik menarik
lainnya, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe podcast ini aja. Terima kasih dan sampai jumpa.